Apakah tes psikologi tahap kedua itu ada tes menggambarnya atau tidak? Penjelasannya sesaat lagi. Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Subscribe channel ini, support channel ini karena subscribe itu gratis. Like videonya dan share seluas-luasnya. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang sering keluar, yang sering ditanyakan oleh para sobat sekalian, baik itu di kolom komentar maupun di grup medsos Sobat Polisi Bali, baik itu di grup WhatsApp maupun grup Telegram. Nah, hal yang ditanyakan yaitu apakah tes psikologi tahap kedua ada tes menggambarnya atau tidak? Kemudian apakah ada wartek atau tidak? Nah, untuk penjelasan tersebut akan saya berikan perbandingan dengan tes tahun lalu dan tes tahun sekarang, terutama tes psikologi tahap kedua yang sudah dilalui oleh calon taruna-taruni Akpol kemarin. Nah, sebagai informasi untuk tes psikologi tahap kedua tahun lalu untuk Casis Bintara Polri itu sesuai informasi yang saya dapat dari Casis Bintara Polri tahun lalu, yang bersangkutan mengatakan bahwa tes psikologi tahap kedua tahun lalu itu ada tes menggambar, diantaranya tes menggambar manusia, kemudian tes menggambar pohon dan wartek. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Casis Bintara Polri Polda Bali tahun lalu. Nah, kemungkinan ada yang bertanya, apakah tahun ini akan ada lagi tes menggambar tersebut? Saya gunakan perbandingan yaitu untuk tes Akpol kemarin. Nah, beberapa catar Akpol sudah sempat saya tanyakan, baik itu yang di Polda Bali maupun di luar Polda Bali, mereka mengatakan bahwa saat tes psikologi tahap kedua untuk calon taruna-taruni Akpol tahun ini, itu sebagian besar mengatakan bahwa ada tes menggambar saat tes psikologi tahap kedua. Kemudian ada sedikit orang yang mengatakan di Polda mereka tidak ada menggambar. Nah, dari hal tersebut itu kembali ke Polda masing-masing ya. Jadi karena sebagian besar mengatakan bahwa tes psikologi tahap kedua itu ada tes menggambar. Jadi para sobat sekalian silakan persiapkan diri. Kemudian ada juga informasi yang saya dapat dari para Casis Bintara Polri tahun 2021 ini. Beberapa Polda sudah menyelenggarakan tes psikologi tahap kedua, namun baru melaksanakan tes tulis saja, termasuk tes PMK juga sudah dilaksanakan, yaitu tes tulis. Untuk wawancara itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Mabes Polri, yaitu tanggal 30 Juni besok. Nah, dari informasi Casis Bintara Polri tersebut yang sudah menyelenggarakan atau sudah melaksanakan tes psikologi tahap kedua, mereka mengatakan bahwa tes psikologi tahap kedua di Polda mereka ada yang namanya tes menggambar dan tes wartek. Rata-rata mengatakan bahwa tes wartek itu ada. Nah, berdasarkan dari informasi para Casis tersebut yang sudah melaksanakan di Poldanya masing-masing, itu mereka mengatakan tes gambar itu diantaranya ada menggambar manusia, menggambar pohon, kemudian menggambar rumah, kemudian ada menggambar ketiganya, manusia, pohon, dan rumah, dan juga ada wartek. Nah, dari keterangan para Casis tersebut, mereka mengatakan ada yang di Poldanya menggambar manusia dan pohon, kemudian ada yang menggambarkan manusia, pohon, dan rumah itu jadi satu kertas gambar. Kemudian ada juga yang mengatakan gambar manusia terpisah, kemudian menggambar pohon terpisah, dan gambar rumah terpisah. Mungkin untuk tiap-tiap Polda itu berbeda ya, tapi saran saya para sobat sekalian mempersiapkan diri. Dan sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa tes wartek itu ada di Polda mereka. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya lagi, terus bagaimana dengan di Polda saya? Apakah ada tes menggambar tersebut? Nah, saran saya adalah para sobat sekalian mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri melatih ke semua gambar tersebut. Misalnya melatih menggambar pohon, kemudian melatih menggambar manusia, melatih menggambar rumah, melatih menggambar ketiganya sekaligus dalam satu kertas gambar, kemudian melatih untuk menggambar wartek. Nah, saya sarankan juga melatih menggambar tersebut itu dilakukan dengan hitungan waktu ya. Jadi kemungkinan saat tes itu ada waktunya, kemungkinan, karena nanti saya akan berikan bayangan tes psikologi tahap kedua untuk di Polda Bali yang tahun lalu berdasarkan informasi dari Casis Bintara Polri tahun 2020 kemarin. Biasakan dari sekarang itu melatih dengan waktu, misalnya para sobat sekalian setting misalnya 15 menit, kemudian setting 10 menit, dan terakhir setting 5 menit ke bawah. Nah, antisipasi saat tes nanti itu para sobat sekalian dites dengan menggunakan atau ada ketentuan waktunya. Nah, untuk sebagai bayangan dari Casis Bintara tahun 2020 kemarin di Polda Bali, mereka mengatakan, yang seingat mereka, bahwa tes psikologi tahap kedua itu ada menggambar. Nah, sebelum wawancara itu mereka diberikan 2 kertas gambar untuk menggambar pohon dan wartek. Nah, saat mereka wawancara itu mereka diberikan 1 kertas gambar lagi untuk menggambar manusia. Nah, untuk menggambar manusia ini yang diberikan kertas oleh pewawancara
saat wawancara itu mereka diberikan waktu kurang lebih 5 menit, bahkan bisa kurang dari 5 menit untuk menggambar manusia. Nah, oleh karena dari pengalaman para chassis Bintara Polri tahun 2020 kemarin, saya sarankan untuk para sobat sekalian melatih menggambar itu dengan menggunakan waktu. Kalau bisa, latihlah menggambar dengan waktu paling tidak 5 menit, kalau bisa 5 menit ke bawah. Tapi bisa diawali juga dengan melatih dengan menggunakan waktu 15 menit. Nah, itu untuk pengalaman dari para chassis Bintara Polri Polda Bali tahun 2020 kemarin. Semoga bisa menjadi bayangan kepada para sobat sekalian yang tes tahun ini. Ya, jadi itu sebagai bayangan saja untuk para sobat sekalian mengantisipasi seandainya diberikan ukuran waktu atau batas waktu dalam menggambar. Kemudian juga mungkin ada yang bertanya bagaimana atau hal apa yang saya lakukan dalam menggambar tersebut. Nah, saya akan memberikan secara gambaran umum dalam menggambar tersebut. Nanti untuk secara khusus dalam proses menggambar apa kriterianya itu nanti ya saya akan berikan di video berikutnya atau video lain. Nanti saya akan berikan lebih rincinya lagi. Oke, untuk secara umum para sobat sekalian silakan menggambar. Biasanya diminta untuk menggambar tanpa ada coretan, tanpa ada hapusan ya, tanpa ada hapusan. Jadi sekali gambar itu sudah jadi. Jadi kalau bisa dilatih adalah para sobat sekalian menggambar dalam waktu cepat atau dalam waktu yang sudah ditentukan, itu sekali gambar itu sudah jadi bentuk yang diinginkan. Perlu diingat itu kalau bisa kurangi coretan. Kemudian ada juga yang bertanya apakah perlu diarsir. Nah, saran saya apabila para sobat mengarsir itu akan menghabiskan waktu para sobat sekalian untuk mengerjakan tes gambar tersebut. Jadi biasanya ada saran dari panitia bahwa tidak diperkenan untuk mengarsir ya biasanya. Tapi kembali ke panitia, silakan nanti dikerjakan sesuai dengan informasi dari panitia tersebut. Yang penting adalah tidak boleh ada coretan atau hapusan dalam gambar tersebut. Sekali para sobat sekalian menggores kertas gambar tersebut, itu sudah jadi. Kemudian yang berikutnya adalah gambarlah secara utuh dan lengkap ya. Misalnya para sobat sekalian menggambar manusia, itu gambarlah secara utuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Semua inderanya seperti mata, hidung, mulut, telinga, rambut dan lain sebagainya. Kemudian dari gambar tersebut orang juga sudah bisa mengetahui jenis kelaminnya apa. Jadi para sobat sekalian walaupun misalnya dia menggunakan pakaian, tapi dengan gambar tersebut para sobat sekalian sudah bisa menunjukkan bahwa jenis kelaminnya apa dari gambar yang para sobat buat. Yang jelas adalah digambar secara utuh dan lengkap. Kemudian untuk pohon misalnya adalah para sobat sekalian gambar utuh dan lengkap itu misal dari akar, batang, ranting, dan daun. Nah, untuk daun itu dibuatlah sedetail mungkin bagaimana daun. Saran saya itu tidak buat seperti daun yang kita buat awan ya. Jadi awan itu tidak terlalu detail bagaimana daunnya. Dan juga kalau bisa, jadi bagaimana kita menggambar pohon secara detail dan lengkap, secara utuh itu supaya kita dapat menggambarkan atau memperlihatkan bahwa yang kita gambar ini pohon apa. Jadi secara tidak langsung orang yang melihat gambar ini sudah tahu bahwa kita menggambar pohon apa. Kemudian yang berikutnya untuk menggambar rumah. Nah, menggambar rumah itu para sobat sekalian menggambar rumah sama seperti tadi, yaitu gambarlah secara lengkap, utuh, dan detail. Misalnya rumah itu pastinya ada tembok, ada tiang-tiangnya, kemudian ada pintu, ada jendela, ada ventilasi, dan ada atap. Nah, para sobat sekalian itu digambar lengkap dan utuh. Jadi tetap juga tanpa ada goresan. Sekali gambar itu sudah jadi. Jadi saran saya adalah latihlah sejak dini untuk menggambar yang utuh dan lengkap. Nah, kemudian untuk tips menggambar rumah, pohon, dan manusia itu nanti akan saya berikan di video berikutnya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti untuk menggambar lagi satu adalah menggambar warteg. Nah, kemudian bisa juga para sobat sekalian diminta untuk menggambar ketiganya itu dalam satu kertas gambar, yaitu manusia, pohon, dan rumah itu dalam satu kertas gambar. Jadi perlihatkanlah aktivitas yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah gambar warteg. Nah, gambar warteg itu tahun lalu kata chassis Bintara Polri tahun 2020 kemarin di Polda Bali itu katanya ada tes warteg. Jadi untuk tahun ini kemungkinan ada, silakan para sobat sekalian pelajari. Terus mungkin ada yang bertanya di mana saya bisa pelajari gambar tersebut. Nah, para sobat sekalian bisa lihat di Google ya, bisa ketik di Google atau bisa lihat di YouTube, ketik aja tes warteg Polri. Nah, di situ para sobat sekalian sudah bisa ngelihat apa itu tes warteg dan apa yang harus saya buat. Nah, dari sumber Google tersebut maupun YouTube pasti ada banyak pilihan ya, banyak alternatif gambar apa yang mesti dibuat. Jadi saran saya para sobat sekalian, pilihlah gambar yang mudah dikerjakan dengan waktu yang singkat. Jadi untuk mengantisipasi seandainya diberikan batas waktu. Ya, silahkan dipelajari, banyak kok di YouTube atau di Google referensi-referensi dari tes warteg tersebut. Nah, itu untuk tes gambar. Dalam tes psikologi tahap kedua ini selain menggambar juga ada yang namanya tes wawancara. Nah, tes wawancara itu seperti yang sudah disampaikan di tes psikologi tahap 1 itu disampaikan bahwa tes pasien dalam psikologi tahap 1 kemarin itu akan digunakan saat tes psikologi tahap 2. Jadi hasil jawaban dari tes pasien tersebut akan digunakan saat tes psikologi tahap kedua besok tanggal 30 Juni besok. Nah, dalam tes pasien tersebut
itu tidak masuk dalam penilaian di psikologi tahap 1. Jadi akan digunakan di psikologi tahap 2 ini. Nah, itu salah satu bahan yang akan diwawancari besok. Kemudian informasi dari CASIS tahun 2020 kemarin saat wawancara psikologi tahap kedua ini, hal-hal yang biasanya ditanyakan itu adalah terkait dengan kepribadian atau diri pribadi kita sendiri. Misalnya tentang keluarga kita disuruh menceritakan tentang keluarga kita disuruh menceritakan tentang kepribadian kita disuruh menceritakan tentang dari kita lahir yang kita ingat sampai sejak saat ini. Bisa juga disuruh menceritakan tentang apa saja yang kita lakukan atau prestasi apa saja yang kita punya. Nah, bisa juga para sobat sekalian diminta untuk menceritakan bagaimana hubungan para sobat sekalian dengan keluarga, kemudian dengan orang-orang sekitar para sobat sekalian, dengan tetangga para sobat sekalian, kemudian bisa juga dengan teman-teman para sobat sekalian, baik itu teman dekat maupun teman sekolah dan lain sebagainya. Itu banyak hal ya, tergantung dari pewawancara tersebut. Jadi sangat luas ya, hal-hal apa saja yang ditanyakan. Tapi kalau menurut saya itu hal-hal yang mudah untuk dijawab karena semua berkaitan dengan diri pribadi kita masing-masing, tidak di luar dari itu semua. Nah, selain itu yang diwawancara juga berdasarkan pengamatan dari pewawancara, berdasarkan gambar yang para sobat sekalian sudah buat. Nah, dari gambar tersebut mereka sudah bisa melihat bagaimana kepribadian dari para sobat sekalian. Nah, dari gambar inilah bisa dipakai bahan oleh pewawancara untuk mewawancarai para sobat sekalian. Maka dari itu, seperti tadi saya sudah sampaikan agar menggambar lengkap, utuh, dan detail. Karena akan digunakan sebagai bahan untuk mewawancarai para sobat sekalian. Hal-hal apa saja yang ditanyakan saat wawancara itu sudah banyak tersebar ya di internet, baik itu di YouTube, di Google maupun yang lainnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut para sobat sekalian bisa dipakai sebagai acuan untuk tes psikologi tahap 2 nanti. Nah, jawaban yang diberikan di internet tersebut mungkin saja benar atau cocok bagi orang tersebut. Namun belum tentu benar atau cocok bagi diri kita sendiri. Karena masing-masing orang memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda-beda. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat memberikan bayangan kepada para sobat sekalian dalam menghadapi tes psikologi tahap kedua. Semoga bisa membantu. Tetap semangat belajar dan berlatih karena hasil terbaik ada di tangan masing-masing. Sukses selalu 813.